Bab 31. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang, Sentu, lanjutkan. Pada saat Liu Yu dan Sentu Meteor bertarung, Qitian tiba-tiba melemparkan pedangnya ke Sentu Meteor. Sentu Meteor dengan kondisional menangkap pedang panjang yang dilempar dari Qitian dan menariknya keluar dari sarungnya sedikit. Dia langsung sangat gembira, apakah ini senjata ajaib? Ya, aku akan meminjamkanmu senjata ajaib ini untuk saat ini. Jika kamu tidak bisa menang dengan cara ini, kamu tidak perlu melihatku lagi. Wajah Qitian bangga dan bangga memiliki alat ajaib. Sentu Meteorit tidak menyangka bahwa Qitian bersedia meminjamkan senjata ajaibnya yang berharga kepadanya untuk saat ini. Pada saat yang sama, dia memahami beban mengalahkan Liu Yu dalam benaknya. Sentu Meteor mengangguk satu demi satu dan berkata, "Jangan khawatir, kamu tidak bisa mengalahkannya seperti ini. Aku benar-benar telah hidup dengan anjing selama bertahun-tahun. Kalau begitu aku akan menunggu untuk melihat apa yang kamu lakukan." Qitian mengangguk. Ketika dia mengobrol dengan Sentu Meteor kemarin, dia mengetahui bahwa Sentu Meteor telah mempelajari teknik pedang, dan juga telah berlatih teknik pedang tingkat menengah. Sayangnya, dia tidak memahami konsepsi artistik, jadi setelah mempelajari seni bela diri tingkat atas, dia melepaskan teknik pedang. Meskipun dia menyerah, Sentu Yu, bagaimanapun juga, mengolah teknik pedang tingkat menengah ke tingkat Mahayana. Dengan bantuan alat-alat sihir, Qitian percaya bahwa Sentu Meteor tidak akan pernah terkalahkan lagi. Kejam, banyak orang diam-diam memarahinya karena bersikap kejam, tetapi tidak ada yang berani berdiri. Sungguh reputasi Qijian di balik Qitian di gerbang dalam terlalu kuat. Meskipun Liu Yu marah dalam hatinya, dia berharap bahwa karakter Qitian akan mempermalukannya dengan segala cara. Untuk mengalahkan dirinya sendiri, dia mengeluarkan senjata ajaib itu kepada Sentu Qiyu untuk sementara waktu. Itu hanya anak kecil. Nak, sekarang mari kita lihat. Siapa yang lebih baik dalam ilmu pedang di antara kita? Kepercayaan diri Sentu Meteorit meningkat pesat. Dia perlahan menarik pedang panjang itu, yang penuh dengan rasa puas diri. Dia tidak melihat Liu Yu di matanya lagi. Liu Yu tidak menjawab, tetapi menunjukkan tekadnya dengan tindakannya. Teknik pedang Chang Yue, berbeda dari Liu Yu, yang memahami konsepsi artistik dan membuat teknik pedang itu tampak memiliki spiritualitas. Meteorit Sentu hanya memiliki dua keunggulan, kuat dan cepat, tetapi dia masih menghancurkan Liu Yu sampai mati. Haha, bukankah itu hebat? Apa yang terjadi sekarang? Serangan balik. Mengapa tidak? Melihat bahwa Liu Yu hanya memiliki kemampuan untuk menangkis tanpa kekuatan backhand, Meteorit Sentu tidak dapat menahan tawa. Di bawah, melihat Qitian, tiga saudara laki-laki dari keluarga Chen juga menertawakannya. Pada saat itu, Liu Yu benar-benar merasakan tekanan. Kecepatan lawan tidak lebih lambat darinya, dan jarak antara gerakan tubuhnya dan gerakannya sendiri tidak terlalu besar. Bahkan gerakan lawan sedikit lebih baik darinya. Ding-ding bang-bang, setiap kali kedua belah pihak berebut pedang, percikan api muncul di mana-mana. Pada saat tertentu, wajah Liu Yu berubah drastis. Liu Yu merasa pedang di tangannya hampir mencapai batasnya. Badan pedang penuh dengan lubang, dan banyak tempat yang terbalik. Mungkin, jika Anda bertabrakan dengan senjata ajaib lawan beberapa kali, Anda tidak akan mampu menahan tekanan dan akan hancur total. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Pada saat itu, Liu Yu diam-diam menyesali bahwa dia tidak membawa pedang panjang itu bersamanya. Kalau tidak, bahkan jika dia benar-benar menghadapi situasi seperti itu, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Sejak dia mendapatkan pedang panjang Suesa, Liu Yu telah berencana untuk berubah menjadi senjata berbentuk pedang. Sayangnya, di antara dunia luar, Wu Fan adalah satu-satunya yang memiliki hubungan dekat dengannya. Senjata ajaib itu jelas berada di luar jangkauan kemampuan Wu Fan untuk menangani urusan. Oleh karena itu, Liu Yu berencana untuk pergi ke rumah harta karun untuk menukar uang setelah memasuki pintu bagian dalam. Sayangnya, Qitian terlalu tertekan dan terlalu cemas untuk memberi dirinya kesempatan. Klik, ledakan. Akhirnya, dengan Liu Yu dan Meteor Sentu bertarung keras lagi, pedang itu akhirnya tidak dapat menahan kekuatan instrumen itu dan runtuh. Yang tersisa bagi Liu Yu hanyalah gagangnya. Sekarang Liu Yu benar-benar tidak ada harapan. Ada kesenjangan besar antara kedua belah pihak dalam hal senjata. Sekarang Liu Yu tidak memiliki senjata. Bagaimana kita bisa bertarung?
Banyak orang merasa kasihan pada Liu Yu. Hari ini, Liu Yu, seorang murid yang berbakat, akan redup di pintu bagian dalam karena dia tidak memiliki tangan. Semua orang di tempat kejadian tahu bahwa meteorit Sentu tidak tahu. Melihat pedang Liu Yu patah, meteorit Sentu tertawa, "Haha, bagaimana kamu bisa berhenti kali ini?" Begitu kata-kata itu terucap, pedang panjang di tangannya kembali menebas Liu Yu. Kekuatan pedang ini adalah puncak dari pedang meteorit Sentu. Bahkan para biksu dari Jenderal Pendekar kelas 5 tidak berani menyentuhnya. Liu Yu ingin menghindar. Sayangnya, serangan lawan telah menutup sepenuhnya sudut matinya. Teknik pedang lawan sangat cepat dan lincah. Jika dia menghindar, biayanya mungkin lebih besar. Saat ini, dalam situasi datangnya pukulan, Liu Yu ditinggalkan dengan keputusasaan yang mendalam, dan kemudian dia sangat tidak mau. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk berbalik, tetapi pada saat ini, dia sekali lagi dimusnahkan. Tidak, di bawah bayang-bayang kematian yang kuat, Liu Yu berteriak. Kemudian, tubuhnya tampak mengeruk beberapa sendi. Awalnya, setelah menembus puncak Jiupin, tidak ada kultivasi yang dinamis. Akhirnya, dia menjadi longgar. Liu Yu sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk meraung dengan suara rendah, "Beri aku terobosan." Liu Yu awalnya diblokir, tetapi meridiannya, yang tidak bergerak sama sekali, akhirnya berhasil ditembus. Di dalam tubuhnya, dia melahirkan gumpalan pertama ki sejati, dan kemudian mulai meningkat. Terobosan, samurai, apa? Pupil Sentu menyusut. Liu Yuxiu sudah sangat kuat sebelum mencapai level samurai. Saat ini, dia menerobos dan menjadi seorang prajurit. Tidak apa-apa, Meteor Sentu sedang terburu-buru. Dia tidak peduli dengan aturan sekte. Ketika murid-muridnya berhasil menerobos dan tidak dapat diganggu, dia harus segera mengalahkan Liu Yu ketika Liu Yu belum mengkonsolidasikan wilayahnya dan kekuatannya belum banyak meningkat. Jika tidak, ketika Liu Yu telah mengkonsolidasikan wilayahnya, dia tidak akan memiliki kesempatan. Pedang ini, melihat bahwa pedang itu dekat dengan dadanya, Liu Yu melotot ke depan. Untuk serangan yang akan datang, dia tidak menghindar, tetapi langsung menggunakannya. Kali ini, meskipun itu masih merupakan tangan awan dengan konsepsi artistik yang hebat, kekuatannya meningkat lebih dari 10% setelah menambahkan ki sejati. Hanya 3 bayangan telapak tangan virtual yang mengubah yang kosong menjadi nyata, dan kemudian mereka mematahkan satu gerakan membunuh lawan. Kemudian 5 bayangan virtual yang tersisa melakukan serangan balik dan menyerang meteorit Sentu. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu banyak? Sentu terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Liu Yu belum membuat terobosan, dia akan menjadi lebih kuat setelah dia menerobos alam. Namun, kemampuan Liu Yu untuk bersaing dengan gerakan pedang terkuatnya dengan keterampilan bela dirinya yang lebih rendah masih mengejutkannya. Buk, meteorit Sentu terlempar beberapa kaki oleh Liu Yu, dan hampir terlempar keluar dari arena tantangan. Selain itu, tangan pedang panjang, yang merupakan senjata ajaib, juga terasa sakit. Ini disebabkan oleh kekuatan anti-guncangan dari teknik telapak tangan Liu Yu. Bagaimanapun, lawannya saat ini bukanlah lawannya, dan dia bisa kalah kapanpun dia mau. Saat ini, Liu Yu sudah sangat mengenal kekuatan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mendesah dalam hatinya bahwa formula sihir 9 putaran ini benar-benar kuat. Begitu dia menerobos alam, kekuatannya akan meningkat pesat. Saya percaya bahwa jika dia benar-benar mengenal kekuatannya sendiri, kekuatannya akan semakin meningkat. Liu Yu tidak memulai, tetapi meteorit Sentu mengambil inisiatif untuk menyerang. Saat ini, yang dia pikirkan adalah dia tidak akan kalah. Jika dia kalah, dia tidak hanya akan kehilangan satu tangan, tetapi juga rencananya untuk membangun hubungan baik dengan Qitian dan meningkatkan posisinya di tangan Qijian. Jika dia kehilangan satu tangan, statusnya di hati Qijian pasti akan turun ke titik terendah. Mungkin dia akan menyerah. Ketika saatnya tiba, kekuatannya akan sangat berkurang. Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di pintu bagian dalam dengan musuh di sekelilingnya? Pedang panjang di tangan Sentu menebas Liu Yu dengan ganas. Pedang ini sudah menjadi penampilannya yang terkuat. Bahkan jika dia diminta untuk melakukannya lagi, dia tidak bisa melakukannya. Bagus, ayo. Melihat serangan meteor Sentu, Liu Yu tidak marah, tetapi ingin mencoba. Saat ini, dia ingin membiasakan diri dengan kekuatannya yang tiba-tiba meningkat dalam waktu singkat. Butuh waktu lama baginya untuk membiasakan diri dengan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba.
Namun, dengan iringan meteor Sentu, situasinya akan sangat berbeda. Terobosan kultivasi dan terobosan alam besar membuat Liu Yu sangat meningkat dalam semua aspek, dan gerak kakinya paling meningkat. Liu Yu merasa bahwa ki sejatinya lebih kuat, dan bukan tidak mungkin untuk berjalan di langit dalam waktu singkat. Liu Yu langsung menggunakan tangannya sebagai pedangnya. Meskipun kekuatannya sangat berkurang karena kurangnya pedang di tangannya, teknik pedang Jingyun, bagaimanapun juga, adalah seni bela diri kelas menengah. Selain itu, Liu Yu memahami konsepsi artistik, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada tangan awannya. Dengan metode tubuh meteorit Sentu, Liu Yu dapat dengan mudah menghindari setiap pukulan. Ketika Liu Yu memukul tubuh meteorit Sentu dengan setiap jari pedang, sinar ki pedang akan disuntikkan ke dalam tubuhnya. Dengan peningkatan ki pedang dan amukan ki pedang, meteor Sentu tidak dapat lagi menahan lukanya. Seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya juga hancur oleh ki pedang, dengan lubang darah di mana-mana. Liu Yu mengambil kesempatan untuk meluncurkan Jin Yangong dan dengan cepat datang ke sisi meteor Sentu. Dia memukul tangan kanannya dengan keras. Meteor Sentu merasakan sakit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendurkan tangannya. Liu Yu dengan lembut menepuk tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan pedang di tangan Sentu terangkat ke udara. Dengan tangan kanannya, dia mengambil senjata ajaib dan menempelkan pedang itu ke leher meteorit Sentu. Liu Yu berkata pelan, "Kamu kalah." Mata meteorit Sentu penuh kebencian, tetapi dia tidak berbicara. Jenderal yang kalah itu tidak berbicara dengan berani. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. "Tepati janjimu." Melempar pedang ke tanah dan memasukkannya ke tanah di depan meteorit Sentu yang setengah berlutut, Liu Yu berkata pelan. Mata meteorit Sentu bergetar. Dia menatap pedang panjang itu dengan cahaya putih. Dia gemetar di dalam hatinya. Tangannya perlahan-lahan terulur ke arah pedang dan perlahan-lahan menariknya kembali. Dia maju mundur beberapa kali, tetapi dia masih belum memiliki tekad untuk memulai. Liu Yu tidak memiliki simpati untuk orang seperti itu. Karena dia memiliki niat untuk bertindak sebagai Spearman dan mencari masalah, dia seharusnya memiliki kesadaran seperti itu. Pihak lain terlihat sangat menyedihkan sekarang, tetapi begitu dia kalah hari ini, dia hanya bisa menjadi lebih menyedihkan dan menyedihkan. Namun, ketika Liu Yu melihat ke bawah ke arena tantangan, dia mendapati bahwa Qitian tidak peduli dengan Sentu yang memotong lengannya. Melihatnya, dia merasa bersalah. Yang lebih dipedulikan Qitian adalah pedang ajaib itu. Melihat ini, Liu Yu tergerak dalam hatinya dan berkata kepada Sentu Qiyu, "Aku dalam suasana hati yang baik hari ini. Kamu tidak perlu memotong lenganmu." "Benarkah?" Sentu sangat gembira dan menatap Liu Yu dengan tidak percaya. "Tentu saja itu benar, tetapi aku juga punya syarat. Jika kamu bisa mencapainya, maka aku tidak menginginkan tanganmu. Lagi pula, tidak ada gunanya bagiku untuk memegang tanganmu." "Syarat apa?" Liu Yu berkata, "Baiklah, aku tidak akan mempermalukanmu. Kamu tahu, pedangku telah dihancurkan olehmu, dan pedang sangat penting bagi seorang pendekar pedang. Kamu dapat menggantinya dengan pedang. Baiklah, jangan katakan itu pedang. Bahkan jika itu 18 pedang, aku akan membayarnya." Meteorit Sentu begitu gembira sehingga dia tidak dapat menahan rasa terima kasihnya kepada Liu Yu yang telah menyakitinya. Liu Yu memberi isyarat kepadanya untuk tidak berbicara, dan kemudian berkata, "Jangan terlalu senang, dan jangan berjanji begitu saja. Aku belum menyelesaikan kata-kataku." Kamu bilang. Meteorit Sentu segera diam karena takut Liu Yu akan berubah pikiran. Mengangguk, Liu Yu berkata, "Kamu telah mematahkan pedangku, dan itu adalah pedang pertamaku, yang sangat berarti bagiku. Namun, itu telah dihancurkan olehmu. Dalam pikiranku, dia memiliki status yang sama di hatiku sebagai senjata ajaib. Karena itu, kamu harus menggantinya dengan senjata ajaib dan pedang panjang." Hah, Meteorit Sentu bodoh. Dia telah menjadi murid Batinia selama hampir 3 tahun dan belum memiliki senjata ajaib. Namun, pembicaraan langsung Liu Yu adalah senjata ajaib. Dari mana dia berasal? Apa? Liu Yu mengerutkan kening dan berkata, "Tidakkah kau setuju? Pedang yang sangat penting bagiku telah hancur, dan salah satu tanganmu tidak layak untuk dijadikan senjata ajaib. Jika demikian, lebih baik kau potong tanganmu." Sentu Qiyu mengangguk, memang benar itu layak untuk dijadikan senjata ajaib. Namun, aku tidak punya senjata ajaib. Di seluruh pintu bagian dalam,
mereka yang memiliki alat ajaib hanyalah murid elit sejati dari gerbang bagian dalam. Di mana aku bisa mendapatkan kualifikasi itu? Tidak ada yang sudah jadi. Kepala Liu Yumei diangkat. Di mana itu? Meteorit Sentu bertanya dengan syarat, lalu menjawab dan berkata, maksudmu? Liu Yu tidak membicarakannya lagi. Sebaliknya, dia mendesak, aku akan menunggu secangkir teh lagi. Jika kau tidak punya pedang ajaib untukku, aku harus memotong tanganmu dan memberikannya kepada anjing. Pada saat ini, orang banyak tidak mengerti. Liu Yu memiliki ide tentang pedang panjang senjata ajaib ini sejak awal. Sebelum Sentu Meteor berkata apa-apa, Qitian tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan berteriak, tidak, senjata ajaibku tidak dapat diberikan kepada Liu Yu. Sentu Meteor, jika kamu tidak memiliki tangan, itu hanya tangan. Ada apa? Liu Yu merentangkan tangannya dan berkata kepada Sentu Meteor, sepertinya orang yang ingin kamu jadikan pendukung tidak memikirkanmu, dan telah berencana untuk memperlakukanmu sebagai anak terlantar. Wajah Sentu biru, putih, dan merah. Dia penuh dengan penyesalan. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak mendengarkan hasutan Qitian. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qitian adalah orang yang tidak berperasaan, lebih baik daripada saudaranya Qi Jiandu. Setidaknya, menurut pendapat Qi Jian, bahkan salah satu anjingnya sendiri harus dihukum oleh dirinya sendiri. Jika dia seperti Qitian, ketika dia berguna bagi dirinya sendiri, dia adalah teman atau saudara. Dia tidak berguna bagi dirinya sendiri. Seperti membuang sampah, dia bisa membuangnya. Melihat jantung Sentu yang masih berdetak kencang, Liu Yu berpikir bahwa ia harus menambah api lagi, sehingga ia bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Masih ada setengah cangkir teh. Aku akan menghitung 10 kali lagi. Jika kau tidak bisa mengeluarkan alat ajaib itu setelah 10, tanganmu akan hilang. 10-9-8, maaf 32. Aku akan memberikannya padamu. Sebelum kata-kata itu terucap, Sentu Qiyu tidak bisa menahan diri untuk meraung. Setiap suara Liu Yu tidak kurang dari mimpi buruk baginya. Siksaan dan penderitaan seperti itu jauh lebih menyakitkan daripada memotong tangannya di awal. Banyak murid inti di ruangan itu menggigil. Liu Yuxiu mungkin tidak sebaik Qi Jiangao, tetapi caranya menghadapi dan menyiksa orang sama sekali tidak buruk. Saat ini, di hati banyak murid inti, Qi Jian tidak bisa menyinggung, tetapi Liu Yu, jika ia bisa, tidak akan menyinggung. Sentu Meteorit saat ini hampir tersiksa dengan penampilan gila yang membuat mereka takut. Liu Yu berkata kepada Sentu Meteorit, ambillah. Meteorit Sentu mencabut pedang yang tergeletak di tanah dan menyerahkannya kepada Liu Yu. Meteorit Sentu, kau ingin mati. Pedang ini milikku. Kau tidak memiliki kualifikasi untuk memberikannya kepada Liu Yu. Pada saat ini, Qitian tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Oh, pedang yang kau berikan kepadaku bukanlah milikmu. Apakah kau memiliki hak untuk membuat keputusan? Kepala Liu Yumei terangkat, dan dia bertanya dengan nada pura-pura dalam. Meteorit Sentu tidak mengerti maksud Liu Yu saat ini. Dia berkata, ini adalah senjata ajaib yang kuberikan kepadamu sebagai kompensasi. Sedangkan untuk milik Qitian, aku akan mengembalikannya kepadanya. Oh, baiklah, aku akan merasa lega. Liu Yu mengangguk puas, mengambil kembali pedang itu ke sarungnya, lalu meninggalkan arena. Kembalikan pedang itu kepadaku. Qitian langsung berdiri di depan Liu Yu, dan berkata dengan nada yang tidak bersemangat. Setelah bermain dengan pedang panjang itu, Liu Yu berkata, aku khawatir kamu salah. Sentu Qiyu mengganti rugi pedangku, dan pedangmu dipinjamkan kepada Meteor Sentu. Jika kamu menginginkan pedang, kamu harus mencarinya daripada aku. Kamu, untuk sesaat, Qitian tidak tahu harus berkata apa. Kuncinya adalah dia tidak bisa menghentikan Liu Yu. Jika dia bisa menghentikan Liu Yu, mungkin dia akan merampoknya secara langsung. Minggir, berhenti lagi. Aku tidak sopan. Liu Yu menyebarkan momentum, wajahnya berkata tanpa ekspresi. Qitian ketakutan oleh momentum Liu Yu sejenak, dan memberi jalan untuknya. Dia tidak bereaksi sampai Liu Yu pergi. Dia menjadi marah. Namun, dia tidak berani pergi ke Liu Yu lagi. Setidaknya tidak untuk saat ini. Dia tidak berani pergi sampai kakak laki-lakinya menerobos. Meteorit Sentu sekarang sangat menyedihkan. Ketika Qi Jian keluar dan mengetahui apa yang dilakukan Meteorit Sentu, dia pasti akan menghadapinya dengan keras. Ada apa? Selama Sentu tidak meninggalkan klan, Qi Jian tidak akan berdaya. Setidaknya,
Dia tidak khawatir tentang hidupnya. Dibandingkan dengannya, aku lebih peduli pada Liu Yu, murid baru generasi. Baru, setelah Liu Yu, Qi Tian, dan Shen Tu pergi, para murid dalam segera mulai berbicara. Menurutku, tidak ada dari kita yang berani menyinggung Liu Yu selama periode waktu ini. Ya, para murid dalam elit yang berniat untuk bersaing memperebutkan tempat di kompetisi murid pintu dalam baik pergi ke pintu tertutup atau keluar untuk mengalami dan mencari terobosan. Sebagian besar murid yang tersisa yang berjalan-jalan di gerbang dalam tidak kuat dalam kekuatan. Siapa lawan Liu Yu yang sekarang memiliki senjata ajaib dan pedang panjang? Angin dan hujan akan datang. Jika kedua harimau itu bertarung, akan ada satu yang terluka. Kurasa aku akan keluar dan berjalan lebih sedikit kali ini. Aku akan keluar ketika murid dalam Dabi mulai. Ya, lebih aman untuk tinggal di rumah kali ini. Kembali ke kediamannya, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk duduk berlutut dan mengamati. Setelah mencapai samurai, ia secara alami mengembangkan kesadaran spiritual yang lemah. Ia mampu mengamati situasi di tubuhnya. Tidak nyaman berada di arena sekarang. Ini saat yang tepat untuk kembali ke kediamanku. Kesadaran spiritual Liu Yu menyapu seluruh tubuhnya. Setiap inci tubuhnya berada di bawah kesadaran spiritualnya, dan semuanya diumpankan kembali. Liu Yu bahkan merasa bahwa ia mendengar suara darah mengalir di pembuluh darahnya. Selain itu, Liu Yu menemukan bahwa ada 9 meridian besar di tubuhnya, dan salah satunya telah menembus penghalang. Itu karena menerobos salah satunya sehingga Liu Yu mampu menerobos. Jika 9 meridian disempurnakan, itu akan menjadi 9 tingkatan prajurit, yang dinyatakan dengan jelas dalam latihan Qigong. Namun, karena ini, terobosan ini bukanlah terobosan fisik. Liu Yu merasa bahwa dirinya sendiri masih dalam tahap akhir dari lapisan pertama formula sihir 9 putaran, dan terobosan itu adalah kultivasinya sendiri. Jiushuan Senmo Jue termasuk dalam pemurnian tubuh. Itu hanya dapat meningkatkan kekuatan pertahanan dan tubuh fisik, dan tidak dapat membiarkan meridian memiliki ki asli. Ini jelas merupakan terobosan dalam berlatih ki. Liu Yu menemukan bahwa karena kekuatan fisiknya, itu membuatnya lebih sulit baginya untuk menerobos alam samurai. Namun, dia juga membuat ki aslinya lebih kuat dan ringkas dari yang diharapkan. Mungkin ini adalah keuntungan dari Jiushuan Senmo Jue dalam memurnikan tubuh dan membangun fondasi. Sekarang aku telah mencapai ranah samurai dalam berlatih ki, dan prioritas utamaku adalah meningkatkan kultivasiku. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi ke Paviliun Sutra dan menemukan metode kultivasi yang cocok untukku. Liu Yu hanya memperkenalkan metode menerobos samurai paling banyak di gerbang luar, tetapi tidak ada yang berikutnya. Jika ingin terus berlatih, kau harus menemukan keterampilan di gerbang dalam. Tanpa keterampilan mengolah dan menyempurnakan keterampilan seni bela diri, kau dapat mengandalkan orang buta untuk merasakan gajah. Kau tidak dapat mengetahui berapa kali waktu yang terbuang sia-sia. Setelah para tetua Paviliun Sutra memeriksa pencapaian mereka sendiri, Liu Yu memasuki Paviliun Sutra dengan lancar. Berbeda dengan Paviliun Sutra di gerbang luar, di Paviliun Sutra di gerbang dalam, metode kultivasi di atas seni bela diri tingkat prajurit dan sebagainya semuanya harus mendapat skor untuk dapat dipertukarkan. Setelah melihatnya, Liu Yu terdiam. Setiap keterampilan tingkat kuning tingkat atas di sini harus ditukar dengan ribuan poin. Kekayaannya tidak cukup. Untungnya, keterampilan ini dapat dipertukarkan secara terpisah, dan beberapa di antaranya dapat dipertukarkan sekaligus. Liu Yu melihatnya, dan sekarang dia hanya dapat membeli 3 level poin pertama dengan mengandalkan gerbang luar untuk mengolah keterampilan 3 level seorang prajurit. Pada akhirnya, Liu Yu memilih kitab Sutra Guiyi, yang merupakan sutra kuning kelas atas. Meskipun tidak terlalu kuat, namun terpelihara dengan baik di Paviliun Sutra, dan dapat diolah menjadi salah satu dari 9 keterampilan prajurit. Perlu disebutkan bahwa Liu Yu sekali lagi menemukan formula sihir 9 putaran. Dibandingkan dengan keterampilan lain, formula sihir 9 putaran tidak hanya memiliki keterampilan kultivasi level kedua, tetapi juga membutuhkan sedikit poin, hanya 20 poin. Namun setelah mengolah 9 formula sihir, saya tidak ingin mengubahnya menjadi batu giok. Setelah menukar keduanya, Liu Yu menghitung bahwa dia masih dapat memiliki sekitar 3 poin tersisa. Dapat dikatakan bahwa dia akan segera menjadi orang miskin. Kenapa? Anak kecil, bagaimana kau bisa menukar jurus sihir 9 putaran? Kau ingin berkultivasi baik di dalam maupun di luar.
Kalau begitu, aku sarankan kau menyerah saja. Melihat Liu Yu berhasil menembus dunia samurai di usia muda, lelaki tua yang jujur itu tidak ingin Liu Yu menyia-nyiakan bakatnya yang hebat, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Mengenai alasan bujukan lelaki tua itu, Liu Yuxin tahu bahwa tenaganya terkadang buruk dan energinya terbatas. Dia ingin mengolah tubuh dan kinya, dan mencapai prestasi tinggi. Umur panjang orang terbatas. Lebih baik berkonsentrasi pada satu sisi dan meningkatkan prestasi dan kekuatan seseorang sebanyak mungkin. Ini adalah cara yang benar. Jadi, secara umum, saat Anda mencapai alam samurai, Anda akan dihadapkan pada sebuah pilihan. Salah satunya adalah tubuh pelatihan khusus. Dengan cara ini, kecepatan pelatihannya lambat, tetapi kuat. Setiap kali Anda maju, Anda hampir dapat menempati tempat di level yang sama. Yang lainnya adalah kultivasi internal Qi. Kecepatan kultivasi internal jauh lebih cepat. Terlebih lagi, jika dipadukan dengan seni bela diri dan keterampilan yang kuat, mungkin bukan hal yang mustahil untuk bertarung dengan biksu pemurni tubuh. Kedua cara kultivasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang baik atau buruk. Namun, jika kita kembali ke kultivasi internal dan eksternal, 10 orang akan mengatakan bahwa mereka yang melakukan ini berada di luar kemampuan mereka. Jangan khawatir, tetua, saya bukan orang yang gegabah. Jika sesuatu tidak dapat dilakukan, saya tidak akan memaksanya. Liu Yu dengan sopan menolak tetua tersebut. Namun, dia menyadari kekuatan dari formula sihir 9 putaran. Tidak mungkin bagi siapapun yang telah memakan manfaat dari keterampilan tersebut untuk membiarkannya menyerah seperti ini. Terlebih lagi, selama dia memiliki cukup sumber daya, sangat mudah baginya untuk meningkatkan prestasinya. Satu-satunya hal yang perlu dia tingkatkan adalah seni bela dirinya. Orang tua itu sedikit marah. Dia dengan santai mendaftarkan nama buku Liu Yuji, mengurangi integral, dan berkata, apapun yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan menyesalinya. Setelah meninggalkan Paviliun Sutra, Liu Yu tidak sabar untuk berlatih. Diperbaiki kerana samurai, ditambah latihan-latihan, Liu Yu akhirnya dapat dengan bebas menelan obat dan sebuah dan para kuat akan segera menelan esensi dari tetesannya dalam kekuatan fagositosis, sehingga kecepatan pelatihan Liu Yu akan meningkat pesat. Dalam satu hari, Liu Yu menelan 1000 pil ramuan, dan hasilnya luar biasa. Dalam satu hari, meridian pertama membuka sebagian besar dari mereka. Dalam hal kultivasi, itu harus dianggap sebagai pertengahan kelas 1 prajurit. Dalam 3 hari berikutnya, Liu Yu menyerang saat besi masih panas dan terus menelan pil. Akhirnya, dia mempromosikan prestasinya ke kelas 2 samurai. Dalam hal kultivasi, dia tidak berada di posisi terbawah. Namun, Liu Yu merasa bahwa kemampuan menelannya jelas menurun, atau dengan kata lain, bukan penurunannya, tetapi kemampuan menelan pil untuk menghilangkan kebiasaan buruknya. Liu Yu berpikir lama, dan akhirnya memikirkan sebuah kemungkinan, yaitu, kemampuan menelannya terkait dengan kekuatan tubuhnya. Semakin kuat tubuhnya, semakin kuat pula kemampuan menelannya, dan sebaliknya. Jika demikian, Liu Yu berpikir bahwa ia harus menempuh jalan kultivasi baik di dalam maupun di luar. Jika tidak, semakin besar bakat menelannya, semakin tidak efektif, dan tidak akan berguna saat itu. Bakat melahap adalah dasar baginya untuk menonjol. Liu Yu tidak dapat bertaruh. Untuk memverifikasinya, Liu Yu memutuskan untuk meningkatkan kultivasi fisiknya dengan mengorbankan sumber daya. Hanya dengan cara ini ia dapat mengetahui apakah tebakannya benar atau salah. Zheushuan Senmo Jue sendiri tidak terlalu sulit untuk dipraktikkan. Kuncinya adalah sumber daya yang dibutuhkan tidak masuk akal dan rasa sakitnya terlalu besar. Setiap kali Anda meningkatkan level, sumber daya yang dibutuhkan dan rasa sakit yang Anda tanggung meningkat secara eksponensial. Ketika dia datang ke ruang perdagangan di gerbang dalam, Liu Yu mulai mengamati dengan saksama. Setelah mengamatinya, dia membandingkannya dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk putaran kedua dalam formula sihir 9 putaran. Dia menemukan bahwa dibutuhkan setidaknya beberapa ribu atau hampir 10.000 poin untuk menemukan sumber daya ini. Tidak heran tidak seorang pun di seluruh sekte Guiyuan bersedia berlatih. Untungnya, formula sihir 9 putaran tidak harus diselesaikan dalam semalam. Itu dapat dibagi menjadi 3 langkah. Pada langkah pertama, integral yang dibutuhkan adalah 2.000 poin. Meskipun lebih banyak,
dibandingkan dengan hampir 10.000 poin, itu jauh lebih sedikit. Saya memanfaatkan kesempatan untuk menjual pedang alat sihir ini. Meskipun ada puluhan ribu tael uang kertas di saku saya, itu hanya setetes air di lautan ketika poin Zhongmen dikonversi menjadi 100. Peran uang kertas perak sebenarnya tidak besar. Ketika dia tiba di sebuah toko, Liu Yu mengeluarkan pedang panjang dan berkata kepada penjaga toko, "Bos, menurutmu berapa harga senjata ajaib ini?" Alat ajaib, ini agak ceroboh. Mata penjaga toko itu berbinar, menatap pisau di tangan Liu Yu. Alat ajaib langka di seluruh sekolah dalam. Apalagi sekarang, murid dalam Dabis sudah dekat. Jika kamu bisa mendapatkan senjata ajaib yang tidak dapat kamu temukan, mungkin kamu bisa menempati tempat di kompetisi murid pintu dalam. Begitu senjata ajaib Liu Yu dikeluarkan, itu tidak hanya menarik perhatian penjaga toko, tetapi juga mata banyak orang yang berkeliaran di sekitar toko. Melihat ini, raut wajah pemilik toko berubah. Dia dengan sopan berkata kepada Liu Yu, "Ini masalah besar. Mari kita masuk dan membicarakannya." Mengangguk, Liu Yu tidak ingin dikelilingi monyet. Berbicara di ruang dalam juga merupakan pilihan yang baik. Adik seperguruan, Anda benar-benar mengejutkan saya bahwa satu tangan adalah senjata ajaib. Terlebih lagi, melihat murid dalam Dabi ada di sekitar sini, kekuatan senjata ajaib dapat ditingkatkan lebih dari 10% atau lebih. Kata pemilik toko sambil tersenyum tipis. Setelah memasuki ruangan, dia pulih sepenuhnya dari kepanikan dan kekhawatiran tadi. Liu Yu berkata dengan nada datar, "Kekuatan saya rendah. Bahkan jika saya memiliki senjata ajaib, saya tidak memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan tempat. Daripada ini, lebih baik saya menjualnya dan membeli beberapa sumber daya untuk meningkatkan kekuatan kultivasi saya." "Kakak seperguruan, Anda dapat memperkirakan harganya." Pemilik toko tiba-tiba menyadari bahwa prestasi Liu Yu yang terungkap saat ini hanyalah samurai tingkat 2. Jika dia ingin masuk dalam peringkat 20 besar, dia biasanya harus melakukan kultivasi tingkat 5 seorang prajurit. Dalam waktu setengah tahun, hampir tidak ada harapan untuk meningkatkan 3 tingkat. Penjaga toko berkata kepada Liu Yu, "Adik seperguruan, bisakah kamu meminjamkanku senjata ajaib ini untuk sementara waktu?" Itulah cara untuk mengevaluasi. "Tidak masalah." Liu Yu langsung menyerahkan pedang panjang itu ke pihak lain. Dia tidak takut dengan pengkhianatan pihak lain, karena kultivasi pihak lain hanya tingkat 4 samurai. Dia tidak perlu khawatir tentang kerugian pihak lain. Terlebih lagi, itu masih wilayah Guiyuanzong. Penjaga toko mengambil pisau panjang itu, mengayunkannya, dan menjentikkan bilahnya, yang membuat suara yang tajam dan menyenangkan. Penjaga toko mengembalikan pedang panjang itu kepada Liu Yu dan berkata, "Adik seperguruan, dao panjangmu adalah yang terbaik di antara senjata sihir yang lebih rendah. Terutama, itu terkontaminasi dengan banyak roh jahat, yang meningkatkan kekuatan pedang panjang itu. Namun, pedang panjang itu telah digunakan untuk waktu yang lama. Badan pedang itu telah rusak. Meskipun tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, itu hanya ketika aku memainkan pedang itu. Tapi aku bisa mendengarnya. Kakak seperguruan, aku akan memberimu harga." Liu Yu tahu asal-usul dao panjang itu. Secara alami, dia tahu bahwa akan membutuhkan waktu lama untuk menggunakannya. Namun, adalah normal jika peralatan itu akan rusak setelah waktu yang lama. Liu Yu tidak ingin membuat lebih banyak bibir dan lidah di atasnya. Sikap Liu Yu membuat penjaga toko sangat menghargainya. Ia berkata, "Adik seperguruan, aku akan memberimu harga yang sebenarnya. Aku bisa memberimu 2.500 poin atau menukarnya dengan uang kertas perak. Selain itu, aku akan memberimu diskon 10% jika kamu membeli barang di sini hari ini." "Haha, terima kasih banyak, kakak seperguruan." 1 jam kemudian, wajah sedih penjaga toko membuat Liu Yu keluar dari pintu, penuh dengan ketidakberdayaan di hatinya. "Adik seperguruan, bisakah kamu memberitahuku namamu?" Melihat Liu Yu hendak pergi, penjaga toko tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Namaku Liu Yu." Liu Yu berbalik untuk tersenyum dan berkata kepada penjaga toko. Kemudian dia berbalik dan menghilang di antara kerumunan. Liu Yu, penjaga toko memikirkannya dan tiba-tiba teringat akan hal itu. Dalam hatinya, dia berkata, apakah Liu Yu yang sedang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini? Melihat punggung Liu Yu Yuan, si penjaga toko berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku tidak terlalu buruk. 200 poin, akan menjadi pahlawan muda yang potensial,
aku hanya berharap dia bisa tumbuh dewasa. Ketika pihak lain setuju untuk menjualnya diskon 10% dari barang-barang di toko, Liu Yu tidak sopan. Dia langsung mencari tahu sumber daya yang dibutuhkan untuk langkah pertama mempraktikkan rumus sihir 9 putaran. Liu Yu hanya mendapat lebih dari 2.400 poin karena diskon 9 kali lipat. Setelah seharian bekerja, bak mandi obat akhirnya siap. Dia telanjang, dan dengan suara embusan, Liu Yu langsung melompat ke dalam ember. Air di dalam ember itu sedikit panas. Awalnya, Liu Yu merasakan perasaan hangat naik di hatinya. Kemudian, kulit dan dagingnya terasa seperti digigit ribuan serangga. Rasa sakit yang dalam hampir membuatnya pingsan. Liu Yu merasa seolah-olah hatinya akan terbelah. Dia merasakan sakit yang luar biasa, seperti air pasang. Air itu seperti air, dan itu datang terus-menerus. Yang terpenting adalah ada semacam obat yang terkandung dalam air itu yang dapat memperbaiki tubuhnya yang rusak, sehingga ia tidak akan pingsan dan mati rasa. Dengan cara ini, Liu Yu harus menanggung rasa sakit yang mengerikan itu setiap menit dan setiap detik. Rasa sakit seperti ini sangat kuat. Jika Anda berubah menjadi orang biasa, bahkan guru seni bela diri dan bahkan Wuling mungkin tidak dapat menanggungnya. Liu Yu telah diperlakukan sebagai karung pasir oleh Qitian sejak dia masih kecil. Daya tahannya dalam bertarung dan melawan rasa sakit mungkin tidak dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kemauan sendiri. Ketika berlatih tingkat pertama Jiushuan Senmo Jue, dia memiliki kegigihan fisik. Meskipun kemauannya sedikit buruk, dia masih sabar. Tetapi sekarang, dia adalah kemauan, dan dagingnya memiliki rasa yang tak terhentikan. Air bak mandi Zamrud mulai mendidih. Urat-urat hijau di tubuh Liu Yu hampir terlihat, dan kulitnya terus-menerus bersentuhan dengan cahaya keemasan dan hitam. Liu Yu mengepalkan tinjunya, duduk bersila, menahan rasa sakit yang hebat, dan menjalankan rute pelatihan formula sihir 9 putaran. Sekarang adalah saat yang kritis, dan Liu Yu tidak berani terganggu sedikitpun. Seiring berjalannya waktu, tubuh Liu Yu menjadi semakin kuat antara kehancuran dan kelahiran kembali, dan warna air di bak mandi menjadi semakin tipis, hingga berubah menjadi putih sepenuhnya. Liu Yu membuka matanya perlahan, dan esensi di matanya menghilang. Berdiri, saat ini, Liu Yu merasakan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Di antara tangan dan kakinya, dia merasa sel-selnya akan meledak dan keluar dari tubuhnya. Kekuatan yang kuat seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Liu Yu merasa bahwa kekuatannya sendiri saat ini dapat bersaing dengan murid-murid dalam dari 4 atau 5 tingkatan samurai. Tentu saja, ini hanya perasaan. Apakah itu benar masih harus diverifikasi? Liu Yu memukul jarinya dengan santai, dan ki pedang yang meluap membuat goresan di lengannya. Namun, dia mengeluarkan suara emas dan besi yang saling beradu. Lengannya dalam kondisi baik, dan kulitnya tidak terluka. Sepertinya tubuhku sulit dipatahkan untuk samurai biasa tingkat 4. Liu Yu berkata pada dirinya sendiri bahwa meskipun dia tidak menggunakan senjata, kekuatan jari pedangnya mencapai kekuatan serangan murid dalam tingkat 4 samurai biasa. Aku tidak tahu seberapa kuatnya untuk benar-benar mempraktikkan formula sihir 9 putaran. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya. Jiushuan Senmo Jue sangat kuat, yang sangat meningkatkan pertahanan dan serangan Liu Yu. Ada kelebihan, tetapi ada juga kekurangannya. Liu Yu menemukan bahwa meridiannya menjadi lebih kuat, dan akan lebih sulit untuk melewatinya di masa mendatang. Formula sihir 9 putaran, ini membuat meridian dan tulangnya sendiri lebih keras dan ulet, yang membuatnya lebih sulit untuk melewati saluran. Tentu saja, jika meridian terhubung, kekuatannya secara alami akan meningkat lebih banyak, yang dapat dianggap sebagai menyerah sebelum Anda mendapatkannya. Coba lihat apakah pencapaian saya dapat terus meningkat. Liu Yu tidak sabar untuk meningkatkan kultivasi tubuhnya, yaitu untuk menguji apakah kekuatan tubuhnya terkait erat dengan kemampuan menelan. Tentu saja, dia harus mencoba yang terbaik saat ini. Tentu saja, setelah menelan beberapa ramuan, mata Liu Yu menjadi cerah, dan kemampuan fagositosisnya meningkat lagi, dan kemampuannya menelan kebiasaan buruknya meningkat lagi. Setelah menelan hingga 1000 pil rumput, Liu Yu langsung mempromosikan prestasinya ke puncak samurai kelas 2. Mungkin suatu kesempatan dapat menembus samurai kelas 3. Kecepatan seperti itu benar-benar mengejutkan. Yah,
Aku hampir mencapai batas saat ini dalam pelatihan ki dan fisik. Jika aku ingin menerobos dalam waktu singkat, aku harus keluar untuk berlatih dan berpetualang. Kalau tidak, aku tidak bisa menjadi lawannya. Sebelum Qi Jian keluar dari celah, Liu Yu tahu bahwa pelatihan langkah demi langkahnya, meskipun kecepatannya akan sangat cepat, tetapi ingin mengejar atau bahkan melampaui satu sama lain, itu hampir mustahil. Tidak peduli kultivasi atau waktu pelatihan pihak lain, mereka tidak dapat membandingkan satu sama lain. Mereka harus keluar untuk mengalami dan mendapatkan petualangan. Misalnya, mereka bisa mendapatkan harta karun bakat untuk meningkatkan tubuh fisik mereka, sehingga mereka bisa mengejar ketertinggalan satu sama lain. Baiklah, aku sudah berada di gerbang dalam selama beberapa hari, dan aku belum melakukan tugas apapun. Aku harus pergi dan melakukan beberapa tugas sebagai ganti buku keterampilan pedang berkualitas tinggi. Dalam aspek apapun, aku tidak boleh terlalu tertinggal dari Qi Jian untuk memiliki harapan kemenangan. Berbicara pada dirinya sendiri, Liu Yu telah meninggalkan rumah. Begitu dia keluar dari kamar, Liu Yu merasa bahwa orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan berbeda. Jelas bahwa penampilannya selama periode waktu ini telah menyebar sepenuhnya di pintu dalam. Satu-satunya hal yang membuat Liu Yu senang adalah tidak ada yang datang untuk mencari masalahnya sendiri. Di gerbang dalam, tidak semua dari 5 prajurit berada di pintu yang tertutup. Liu Yu tahu bahwa dia kekurangan waktu dan tidak dapat membuang-buang waktu untuk bertarung dengan para pengikut gerbang dalam. Itu adalah hal yang paling penting untuk meningkatkan kekuatannya. Orang itu tadi adalah Liu Yu. Kelihatannya biasa saja. Kenapa dia begitu kuat? Ketika Liu Yu pergi jauh, salah satu murid inti yang tidak melihat kekuatan besar Liu Yu, tetapi hanya mendengar kabar angin, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Ada nada menghina tertentu dalam nada bicaranya. Di antara murid-murid gerbang dalam, ada banyak orang yang memuja Liu Yu. Kebanyakan dari mereka adalah orang baru yang baru saja memasuki gerbang dalam. Tentu saja, mereka sangat mengagumi Liu Yu. Mereka langsung membalas, ini adalah orang sungguhan dan mereka tidak menunjukkan wajah mereka. Matanya penuh dengan rasa hormat. Bagaimana dengan orang sungguhan? Apakah kekuatannya sebanding dengan saudara senior Qi Jianqi? Dia telah menyinggung saudara senior Qi. Ketika dia kembali, dia harus berbaring seperti anjing. Atas kata-kata orang ini, para murid inti tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa lebih tidak nyaman dengan Liu Yu, dan tidak dapat menahan diri untuk mencibir. Saudara senior Liu pasti akan mengalahkannya. Pertengkaran antara kedua belah pihak menjadi semakin sengit. Itu adalah pertarungan antara murid junior baru dan yang lama. Sebagai murid inti sejati, Gunung Shou tidak lagi cocok untuk pelatihan. Tidak banyak monster kuat di dalamnya. Mereka semua dibunuh oleh tetua sekte. Setelah menjadi murid sekte inti, yang benar-benar perlu kita hubungi bukan hanya murid sekte Guiyuan, tetapi juga murid sekte lain. Selain itu, murid inti menerima tugas wajib setiap tahun. Kesulitan tugasnya sederhana. Tugas yang diberikan kepada Liu Yu kali ini bukanlah tugas yang sederhana. Kali ini, tempat Liu Yu ditugaskan adalah Gunung Yuandu. Apa tugasmu, kakak seperguruan? Salah satu murid yang telah menjaga Liu Yu sebelumnya melihat Liu Yu keluar dari aula misi dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kemudian dia menatap Liu Yu dengan sedikit gentar, karena takut Liu Yu akan marah. Liu Yu tertawa. Dia dapat melihat bahwa orang-orang ini tidak memiliki niat jahat terhadapnya, jadi dia berkata, tugasku kali ini adalah mendukung Gunung Yuandu. Apa? Beberapa murid inti terkejut. Ada apa? Liu Yu bertanya dengan heran. Murid itu berkata dengan cemas, aku mati. Kali ini aku mati. Gunung Yuandu adalah misi terkenal seumur hidup. Apakah ini sesepuh aula misi yang sengaja mempermalukanmu? Setelah mendengarkan murid ini, Liu Yu teringat bahwa ketika dia datang untuk mengambil alih tugas, ada yang salah dengan mata sesepuh itu, terutama ketika dia mendengar namanya. Memikirkan hal ini, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, katakan padaku, bagaimana situasi Gunung Yuandu? Murid itu menenangkan suasana hatinya dan berkata, pegunungan Yuandu adalah pegunungan yang menghasilkan batu roh ungu. Kakak seperguruan, Anda mungkin tidak tahu bahwa batu roh ungu adalah benda di bawah batu roh. Umumnya, prajurit sekte besar dapat berkultivasi dengan batu roh ungu. Energi batu roh ungu lembut dan murni, dan tidak seperti pil. Semakin banyak Anda menggunakannya, semakin tidak efektif dan semakin sedikit kotoran yang dihasilkannya.
Semakin banyak, itu paling cocok untuk kultivasi prajurit. Meskipun tidak begitu penting bagi guru seni bela diri, itu juga tidak kecil. Di Gui Yuanzhong, kecuali beberapa prajurit yang bisa mendapatkan satu atau dua batu roh ungu, semuanya dimonopoli oleh para tetua sekte. Petik 2. Namun, Gunung Yuandu ditemukan oleh Gui Yuanzhong dan Gerbang Baidu bersama-sama. Orang-orang berharga dari batu roh ungu terkenal. Kedua belah pihak saling bertarung secara alami dan bertarung dengan sengit. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa melakukan apapun, jadi mereka akan tinggal di sana dan saling bertarung. Alasan mengapa gunung ini disebut Yuandu adalah karena berada di bawah kendali Gui Yuanzhong dan Baidumen, jadi disebut pegunungan Yuan Poison. Petik 2. Kebanyakan orang yang datang ke sini adalah saudara-saudari senior yang kuat. Murid-murid dalam biasa tidak akan ditugaskan di sini. Saudara senior Liu, Anda ditugaskan di sini. Pastilah kakak tertua yang menyuruhmu ditugaskan di sini. Setelah berkata demikian, murid dalam itu menatap Liu Yu dengan gelisah, dan matanya tidak bisa berhenti khawatir. Tidak perlu memikirkannya, Liu Yu tahu bahwa tetua dari Aula Misilah yang telah menerima manfaat dari Qitian, jadi dia setuju untuk membunuh Qitian dengan pisau. Karena di mata mereka, ketika mereka datang ke sini, tidak diragukan lagi mereka akan mati. Selain itu, menurut aturan, mendukung pegunungan Yuandu adalah salah satu tugas murid dalam. Bahkan jika latihan tetua itu diketahui, itu tidak masalah. Paling-paling, yang dikatakan orang lain adalah bahwa publik dan pribadi tidak dipisahkan. Melihat Liu Yu tidak berbicara, murid dalam itu khawatir dan berkata dengan bersemangat, "Kakak senior, mengapa kamu tidak pergi dan mengatakan sesuatu yang baik kepada tetua dan memintanya untuk mengubah tugas?" "Ubah? Mengapa? Awalnya, saya pikir batu roh ungu itu adalah aksesori. Saya hanya peduli dengan poinnya. Saya tidak menyangka bahwa batu roh ungu itu adalah yang paling berharga. Sepertinya aku harus mendapatkan lebih banyak batu roh ungu." Liu Yu berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak melihat tugas di matanya. Setelah berpamitan dengan beberapa orang, Liu Yu kembali ke kediamannya dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Ia menemukan bahwa pengetahuannya terlalu sedikit. Jika ia tidak mengetahui fungsi batu roh ungu, ia akan sedikit ragu. Setelah mengetahui fungsi batu roh ungu, ia tidak akan ragu sama sekali dan memutuskan untuk menghabiskan 10 juta yuan di Gunung Racun. Ia juga menemukan bahwa semakin banyak ia menelan Baikao dan, semakin tidak efektif obat itu. Inilah sebabnya mengapa ia mengubah kekuatan menelan menjadi energi secara langsung. Orang lain, saya khawatir, menelan beberapa pil, khasiatnya akan jauh lebih kecil, dan interval menelannya harus lebih lama. Batu roh ungu sama sekali berbeda. Batu itu dapat diubah dengan sempurna menjadi Qi. Batu itu dapat menjadi Qi-nya sendiri setelah mengalir di dalam tubuh selama beberapa minggu. Sulit untuk berkultivasi dengan cepat. Gunung Yuandu, yang terletak di sebelah barat Kabupaten Nanling tempat Gui Yuanzhong berada, adalah kelompok gunung yang terpencil. Gunung itu diselimuti kabut beracun sepanjang tahun. Kabut beracun ini adalah mahakarya Sekte Baidu. Jika tidak ada alam samurai di sana, Anda pasti akan mati. Jika Anda seorang prajurit, Anda harus menelan beberapa pil detoksifikasi. Jika tidak, akan sulit untuk mempertahankan kekuatan tempur puncak. Ketika dia tiba di garnisun pegunungan Yuandu, Liu Yu menemukan bahwa, seperti yang dikatakan para murid dalam itu, pencapaian terendah dari mereka yang datang ke sini adalah samurai sipin. Wah, Anda juga milik Yuanzhong. Apa yang Anda lakukan di sini karena kultivasi Anda begitu rendah? Apakah itu untuk menyampaikan pesan dan memberitahu kami siapa yang dapat kembali ke sana? Kedatangan Liu Yu secara alami menarik perhatian para murid Gui Yuanzhong. Ketika diketahui bahwa pencapaian Liu Yu hanyalah samurai, dia tidak berpikir bahwa Liu Yu ada di sini untuk menjalankan misi. Liu Yu berkata dengan tenang, "Saya datang ke sini untuk melaksanakan tugas." "Apa maksudmu, kau di sini untuk menjalankan misi?" "Hahaha, ini lelucon terbaik yang pernah kudengar. Apa yang bisa kau lakukan jika kau memiliki tingkat kultivasi yang rendah? Pergi dan antarkan hidangannya." Seorang biksu dari kelas pendekar kelas 5 tertawa. Liu Yu berkata tanpa daya, "Tidak mungkin, menyinggung seorang murid, dia menyuap sesepuh, jadi dia dikirim ke sini untuk mati." Apa? Betapa penuh kebencian. Tiba-tiba, seseorang bersikap tidak adil terhadap Liu Yu, dan merasa simpati terhadap pengalaman Liu Yu. Tentu saja,
dapat dilihat bahwa Liu Yu bukanlah yang pertama. Tentu saja, lebih banyak hal yang tidak ada hubungannya dengan diri sendiri, sifat manusia yang acuh tak acuh, dan ketidakpedulian terhadap satu sama lain. Pada saat ini, perkataan Liu Yu dan kakak senior itu terhenti tanpa sengaja, dan Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengikuti suara perkelahian itu. Keduanya mengenakan pakaian murid dalam sekte Guiyuan. Salah satu dari mereka tinggi, dengan kulit perunggu kuno, wajah tegak dan cantik, dan sepasang mata yang dalam, yang penuh dengan cahaya dingin dan bangga. Meskipun orang lain itu pendek, tetapi ototnya kuat, terlihat sangat kuat, sepasang lengan yang kuat, tampaknya memiliki daya ledak yang sangat kuat, matanya terlihat sangat garang, penuh dengan niat membunuh. Sangat kuat, Liu Yu berseru dalam hati bahwa kedua pria ini sangat kuat. Prestasi mereka telah mencapai tingkat ke-7 samurai, dan kekuatan mereka telah melampaui level ini. Mereka jelas merupakan murid manajemen sejati dari gerbang dalam. Mereka takut bahwa mereka semua naik peringkat di gerbang dalam. Liu Yu merasa bahwa dia dapat melakukan 3 atau 5 gerakan paling banyak di tangan 2 orang, yang masih dalam hal kemampuannya. Saat ini, mereka sudah dekat dengan stasiun. Adik seperguruan Wang, sudahlah, kita akhiri saja hari ini. Sampai jumpa saat kau sudah menjadi kakak. Suara dingin dan sombong terdengar. Kakak seperguruan Fu, kali ini aku berharap bisa menjadi murid Zhenzuan. Namun, masih ada waktu hampir setengah tahun lagi, dan aku akan menyusulmu. Suara lain meledak seperti guntur. Pada saat ini, 2 orang datang ke kerumunan yang tidak jauh dari sana, menatap orang-orang itu, tiba-tiba, mata mereka berdua tertuju pada tubuh Liu Yu. Samurai, samurai. Tiba-tiba, Liu Yu merasakan 2 mata tajam berputar-putar di sekujur tubuhnya, seperti jarum yang menggores. Aku tahu dia di sini untuk mati. Pemuda sombong di sebelah pemuda pendek itu menutup mulutnya dan berkata, meskipun dia tidak berbicara lagi. Pemuda pendek itu memarahi, jika Gu Yuanzong terus seperti ini, itu hanya akan semakin merosot. Baiklah, aku pergi dulu, kata pemuda sombong itu. Namun, ketika dia hendak pergi, dia melemparkan sebatang rokok ke Liu Yu. Ini peta yang kugambar saat aku berkelana di pegunungan Yuandu. Aku tidak membutuhkannya sekarang. Aku akan memberikannya kepadamu. Aku harap kamu bisa hidup beberapa hari lagi. Setelah itu, dia langsung pergi. Liu Yu terkejut dan berbalik untuk berguling. Ketika dia melihat pemuda yang kesepian itu, sosoknya telah menghilang dari pandangannya sendiri. Jangan lihat, adik seperguruan. Kakak seperguruan Fu adalah orang seperti itu. Dia terlihat dingin dan sombong, tetapi dia adalah orang tua. Tidak melelahkan untuk terlihat seperti ini sepanjang hari. Pada saat ini, murid yang telah berjuang melawan ketidakadilan untuk Liu Yu datang kepada Liu Yu lagi dan berkata, Liu Yu juga memiliki firasat yang baik terhadap pemuda jangkung di depannya. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata, kakak seperguruan, namaku Liu Yu. Aku belum menanyakan namamu. Namaku Wang Chongshan. Kau bisa memanggilku kakak seperguruan Wang. Tadi itu kakak seperguruan Fu. Namanya Fu Suedao. Ia adalah murid tingkat 7 di sesi terakhir sekte dalam Dabi. Sesi ini pasti akan masuk 5 besar. Ia bahkan memiliki harapan untuk menjadi murid sejati. Wang Chongshan berkata dengan tenang. Fu Suedao. Mata Liu Yu berkilat dan diam-diam mengingat nama itu. Kemudian ia menatap Wang Chongshan di depannya dan berkata, aku khawatir kakak seperguruan Wang juga orang yang kuat di sekte dalam. Melihat sikap Wang Chongshan, ia merasa bahwa Wang Chongshan tidak sederhana. Petik 2. Aku nomor 14 di Gu Yuanzong. Aku tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior Fu. Benar saja, Wang Chongshan tertawa, dan secercah kepuasan melintas di matanya. Baiklah, jangan katakan itu, adik seperguruan Ye. Kamu juga harus bekerja keras untuk masuk ke dalam 20 besar dan menjadi murid elit Gu Yuanzong saat Neimen Dabi berikutnya diadakan. Wang Chongshan tersenyum dan menepuk bahu Liu Yu, lalu berbalik dan pergi. Petik 2. Aku berharap demikian untuk yang berikutnya. Sayangnya, aku harus berada di 20 besar dalam yang ini. Selain itu, ini adalah standar minimum. Bagaimanapun, musuhku tidak sederhana. Liu Yu menatap Wang Chongshan yang telah pergi dan berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum pahit. Mengandalkan intuisinya, Liu Yu merasa bahwa musuhnya Qi Jian, yang belum pernah dia temui, pasti lebih mengerikan daripada Fu Suedao. Dia memiliki musuh yang begitu mengerikan yang menunggunya,
dan dia tidak bisa bekerja keras. Di bawah pohon besarnya, Fu Liu membuka gulungan untuk membuat peta. Ini bukan peta biasa. Semua jenis tempat berbahaya dan berharga yang ditandai di atasnya memiliki catatan terperinci. Kakak Fu tampaknya orang yang sangat berhati-hati. Liu Yu menghela napas pada dirinya sendiri, dan kemudian tatapannya pada peta itu segera mengeras. Bagaimana? Mata Liu Yu menatap peta, dan wajahnya penuh kegembiraan. Ini benar-benar bukan peta biasa. Fu Suedao telah memetakan seluruh pegunungan Yuandu. Ketika Anda pergi ke tempat yang berbahaya dan aman dengan hati-hati, aktivitas dan trik gerbang Baidu ditandai dengan jelas di peta. Bahkan bodi darah yang ditemukan oleh saudara seperguruan Fu telah ditandai, yang menghemat banyak tenaga saya. Ada gua tersembunyi. Jika Anda lelah, Anda bisa beristirahat di dalamnya. Petik 2. Ini adalah binatang buas yang dapat dibandingkan dengan seorang ahli bela diri. Saya tidak boleh terlalu dekat, atau saya akan mati jika saya menjadi sasaran. Semakin lama melihatnya, semakin terkejut Liu Yu. Peta itu terlalu membantu bagi seseorang yang baru saja memasuki pegunungan Yuandu. Dapat dikatakan bahwa dengan benda ini, mudah baginya untuk bertahan hidup di pegunungan Yuandu. Bahkan, ia masih memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan kesempatan dan membuat kemajuan besar dalam kekuatannya. Kakak seperguruan Fu, Liu Yu penuh rasa terima kasih ketika ia memikirkan sosok yang kesepian itu. Waktu setengah tahun tidaklah lama, tetapi jika ia diizinkan untuk menjelajah sendirian di pegunungan Yuandu, saya khawatir faktor risikonya akan berlipat ganda dan panennya tidak akan besar. Tetapi sekarang, dengan peta itu, Liu Yu memiliki tujuan, dan dapat menggunakan setengah tahun ini untuk meningkatkan kultivasinya. Pertama-tama, tangkap bodi darah. Dengan bodi darah, kultivasi saya tidak hanya dapat ditingkatkan dengan cepat, tetapi juga tubuh saya dapat menjadi lebih kuat, dan saya dapat berlatih ke langkah kedua dengan lebih cepat. Bodi darah tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi, tetapi juga dapat meningkatkan ki dan darah. Itu dapat memperkuat tubuh. Itu sangat membantu bagi praktisi ki dan praktisi tubuh. Jika Liu Yu bisa mendapatkannya, manfaat alaminya akan lebih besar. Mata Liu Yu tertuju pada titik merah di peta. Ini adalah yang terlemah di antara pohon bodi darah yang ditandai oleh Fu Suedao. Ia memiliki kultivasi 9 tingkatan prajurit. Namun, bahkan jika ini masalahnya, bodi darah hampir tidak tersentuh di pegunungan Yuandu. Bagaimanapun, lawannya terlalu besar dan setiap cabang adalah senjata, yang benar-benar sulit untuk dilibatkan. Bahkan jika Master Seni Bela Diri datang, dia tidak dapat membantu pohon bodi darah sejenak. Setelah memperhatikan rute, Liu Yu menyimpan peta itu, dan kemudian melesat menuju rute yang ditandai pada peta tempat pohon bodi darah berada. Menurut anotasi dan pembagian pada peta, seluruh pegunungan Yuandu dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu, wilayah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan 4 wilayah. 1 atau 2 wilayah milik gerbang Baidu, dan wilayah ketiga dan keempat milik Gu Yuanzong. Wilayah pertama dan kedua adalah wilayah aktif gerbang Baidu, wilayah ketiga dan keempat adalah wilayah aktif Gu Yuanzong, dan perbatasan adalah panggung pertempuran yang sering terjadi. Tentu saja, mereka yang kuat dan dapat mengurus urusan mereka sendiri tidak akan muncul di tempat-tempat itu. Mereka biasanya pergi ke wilayah satu sama lain atau mencari peluang di berbagai tempat berbahaya. Liu Yu pergi ke area kedua kali ini. Meskipun area kedua tidak sebagus area pertama, area itu hancur total oleh gerbang Baidu, tetapi juga berbahaya. Kita seharusnya tidak hanya menghadapi bahaya Gunung Yuandu, tetapi juga waspada terhadap para pengikut Sekte Baidu yang mungkin muncul kapan saja. Jika mereka ditemukan oleh para pengikut Sekte Baidu, mereka mungkin menghadapi bahaya dikepung. Namun, terlepas dari bahayanya, Liu Yu masih memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu dan mundur. Kekuatannya sendiri sebanding dengan Wu Pin, yang mendekati prajurit Liu Pin. Jika Anda menambahkan senjata ajaib, kekuatannya harus ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Orang-orang biasa Qi Pin tidak dapat membantunya. Yang terpenting adalah dia telah memahami sebagian dari konsepsi artistik Jin Yangong. Dia dapat mengejarnya dalam hal kecepatan, saya yakin tidak terlalu banyak. Ini juga alasan mengapa dia ingin bertarung demi darah bodi. Boom! Pertarungan sengit datang dari depan. Terjadi pertikaian di pegunungan di sekitarnya. Pohon-pohon terus berguncang, dan bumi pun berguncang. Gelombang pertempuran di depan. Mata Liu Yu penuh dengan kewaspadaan.
Setelah perjalanan beberapa hari, ia akhirnya tiba di area kedua, dan sangat dekat dengan pohon Bodhi darah. Baiklah, di depan, apakah ada orang yang memiliki tujuan yang sama denganku? Liu Yu membuka gulungan itu dan memastikannya. Ia menemukan bahwa arah pertempuran di depannya persis berada di tempat Bodhi darah. Berada, dalam hati memiliki tebakan, Liu Yu memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Oleh karena itu, ia memusatkan napas, dengan hati-hati menyelinap ke arah depan. Baiklah, serahkan saja padamu. Sebentar lagi, kita akan dapat menghancurkan pohon Bodhi darah ini. Saat itu, Bodhi darah di pohon Bodhi darah ini akan cukup untuk kita masing-masing. Haha, untung saja Bodhisattva telah menembus darah, tetapi kita tidak dapat mengatasinya. Ya, awalnya aku khawatir. Aku khawatir orang ini akan menerobos ke master seni bela diri. Apa yang bisa kita lakukan dengan bubuk kaustik yang kita kembangkan? Sekarang tampaknya kita dapat memproduksi Bodhi darah secara massal di masa mendatang. Kata-kata dari beberapa ratus murid racun membuat wajah Liu Yu berwibawa dan menatap pohon Bodhi darah. Lebih dari selusin murid Sekte Baidu mengepung pohon raksasa yang melambaikan cabang-cabangnya, yang merupakan pohon Bodhi darah. Seperti yang dikatakan para murid ini, pohon Bodhi darah telah menerobos ke alam seni bela diri. Jelas, terobosan ini dilakukan setelah Fu Suedao pergi dari sini. Oleh karena itu, Fu Suedao menulis dalam catatan bahwa pohon Bodhi darah ini adalah alam 9 ksatria. Pohon Bodhi darah ini tingginya lebih dari 10 meter. Satu cabangnya bahkan lebih tebal dari lengannya. Namun, pohon ini memiliki banyak cabang. Dari waktu ke waktu, pohon ini mengayunkan cabang-cabangnya untuk menyerang, dan momentumnya sangat mengerikan. Batang utama pohon Bodhi darah tidak dapat bergerak, tetapi cabang-cabangnya seperti pedang tajam. Mereka menusuk para pengikut Sekte Baidu dengan momentum yang mengerikan dan menembus kehampaan. Namun, Liu Yu menemukan bahwa cabang-cabang yang tampaknya digerakkan oleh tentakel itu perlahan membusuk, dan kekuatan serangannya menjadi semakin lemah. Memikirkan percakapan beberapa pengikut Sekte Baidu, Liu Yu menduga bahwa ini seharusnya menjadi pujian dari bubuk kaustik yang dikembangkan oleh Sekte Baidu. Liu Yu diam-diam maju beberapa jarak, diam-diam memusatkan perhatian pada seluruh medan perang, siap untuk mengambil keuntungan, ada tawar-menawar, tetapi juga gerbang Baidu, kebalikan dari Sekte Guiyuan, tidak memanfaatkannya. Lebih dari selusin ratus orang racun tidak tahu bahwa Liu Yu sedang mengintai di sekitar. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa orang-orang Guiyuanzong berani masuk ke tempat seperti itu. Pohon Bodhi darah sangat kuat. Pohon itu berakar di bumi dan menyerap aura bumi. Bahkan jika pohon itu terkikis oleh racun, pohon itu masih melawan dengan marah. Melihat kemenangan sudah di tangan, seorang murid Sekte Baidu sedikit melonggarkan kewaspadaannya. Ia langsung terjerat oleh 4 atau 5 cabang pohon. Cabang-cabang pohon itu menjadi semakin erat. Ia meraung dengan getir, tetapi ia tidak dapat melepaskannya. Akhirnya, ia langsung dicabik-cabik oleh pohon Bodhi darah yang marah, dan daging serta darahnya memenuhi langit. Dalam adegan ini, Kiki, para murid Sekte Baidu, takut untuk mundur. Ia takut bahwa ia akan menjadi orang berikutnya yang menghadapi situasi seperti itu. Apa yang kau takutkan, itu hanya ujung busur silang. Jika saudara-saudara bela diri yang lebih muda bekerja lebih keras, ia akan mati. Seorang murid Sekte Baidu, seorang prajurit tingkat 7, berkata dengan suara dingin. Saat ia berbicara, ia memotong beberapa tentakel pohon Bodhi darah dengan pedang. Tentakel mereka, cairan yang mengalir keluar, berwarna hitam pekat. Ketika para pengikut Sekte Baidu melihat sang kakak menunjukkan kekuatan ilahinya, moral mereka meningkat pesat, mereka mengatur ulang dan terus mengepung pohon Bodhi darah. Selama periode ini, serangan balik sementara Baidu terhadap pohon Bodhi darah mengakibatkan 1 orang jatuh dan 6 orang terluka parah. Sisanya terluka lebih, atau kurang, bahkan sang kakak yang menunjukkan kekuatan besar. Pada saat ini, pohon Bodhi darah sedang sekarat, dan sekali lagi ditusuk oleh sang kakak. Mati, para pengikut Sekte Google sangat gembira. Sekarang, mata Liu Yu penuh dengan cahaya, dan tanpa ragu-ragu, dia terbang dari langit. Pedang panjang dari senjata ajaib itu ditarik keluar, dan gerakan serangan kelompok dari teknik pedang Jingyun digunakan. Pedang Qi diayunkan ke semua orang yang hadir. Ada 3 gerakan pembunuhan. Yang pertama adalah serangan kelompok. Yang kedua adalah perlakuan yang berbeda.
Serangan itu ditujukan pada para biarawan yang lebih dari 5 prajurit kelas. Langkah terakhir adalah untuk berurusan dengan saudara seperguruan senior dari Sekte Baidu, yang sangat kuat. Murid-murid Sekte Baidu ini mengancam Liu Yu, jadi Liu Yu harus diperlakukan di akhir barisan. Dengan gerakan ini, Liu Yu datang ke pohon dan dengan cepat mengambil 3 bodi darah. Siapa? Itu adalah orang yang kembali ke Yuanzhong. Sialan, aku berani datang ke wilayah gerbang Baidu. Aku ingin kamu mati kali ini. Kiki, selusin murid Sekte Baidu, meraung. Mereka membayar harga yang mahal. Sudah waktunya untuk panen. Tanpa diduga, mereka duduk di atas meja untuk meraup untung. Hal ini membuat mereka marah. Khususnya, murid Sekte Baidu, yang merupakan pendekar tingkat 7, membelah ki pedang Liu Yu satu demi satu, lalu mengayunkan pedang ke arah Liu Yu. Jika kau berani merampokku, kurasa kau sudah lelah hidup. Saat pedang itu diayunkan, seolah-olah akan membelah kehampaan. Ada juga kabut hitam di badan pedang itu. Kabut itu ingin menutupi seluruh area tempat Liu Yu berada. Kurasa kau yang sudah lelah hidup. Mata Liu Yu memancarkan cahaya terang, ayunan pedang, ki pedang. Apa? Murid Sekte Google itu terkejut. Ia telah melihat pencapaian Liu Yu sebelumnya, jadi ia berani menyerang Liu Yu dengan gegabah karena ia adalah pendekar tingkat 7. Meskipun kekuatannya hanya di puncak tingkat 6 karena konsumsi yang besar, tidak mudah untuk membersihkan anggota keluarga Liu Yu dari tingkat ketiga. Liu Yu membawa formula sihir 9 putaran, dan cahaya keemasan dan cahaya hitam berputar bergantian padanya. Kabut hitam dari pedang ki dari murid sekte 100 racun dari prajurit 7 poin mengelilingi Liu Yu, tetapi tidak dapat masuk ke tubuh Liu Yu. Memanfaatkan momen gangguan satu sama lain, Liu Yu tidak melepaskan kesempatan besar ini. Dia langsung bergegas ke sisi lain dan menebas pedangnya. Sisi lain terkejut dan bergegas untuk melawan dengan pedang di tangannya. Hasilnya adalah pedang itu langsung runtuh, dan dia terlempar karena alasan inersia. Kekuatan fisik Liu Yu tidak terbentuk. Apa? Begitu ganasnya sehingga kakak senior Ying bukanlah lawannya. Lari, murid sekte Google tingkat 7 samurai itu jelas berada di posisi tinggi di antara murid-murid sekte Google. Melihat bahwa dia sama sekali bukan lawan Liu Yu, semua murid sekte Google terkejut, dan kemudian mereka berpikir untuk melarikan diri. Mengabaikan para pelarian itu, Liu Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh biksu prajurit Kipin dengan pedang, dan kemudian fokus pada murid-murid 100 racun yang melarikan diri. Dalam hal kecepatan, Liu Yu jauh lebih cepat dari mereka. Dia mengejar mereka dengan kecepatan penuh. Dia membunuh 9 dari 12 yang melarikan diri. Sayangnya, 3 orang melarikan diri. Liu Yu tidak peduli dengan pelarian ketiganya. Di pegunungan Yuandu, kedua belah pihak selalu mengejar prinsip bahwa Anda membunuh saya, dan saya membunuh Anda, yang sebenarnya membunuh orang-orang ini, jadi apa? Paling-paling, orang-orang di Sekte Baidu memikirkannya, dan mereka hanya mengejar dan membunuh untuk jangka waktu tertentu setelah mengambil bodi darah dari pohon bodi. Liu Yu meraba-raba murid-murid Sekte Baidu, membungkus semua barang pada murid-murid ini dan segera pergi. Panen yang bagus sekali. Liu Yu menemukan gua yang aman untuk ditinggali sesuai dengan tanda di peta, dan mulai menghitung panen kali ini. 10.000 racun, 10.000 harta. Petik 2. Apa? Beberapa keraguan, Liu Yu membuka 2 buku rahasia dan menemukan bahwa itu adalah buku yang mencatat semua jenis racun, ramuan beracun dan ramuan berharga. Kedua buku ini bagus. Satu buku dapat membantu saya untuk berhati-hati agar tidak diplot oleh orang-orang Sekte Baidu tanpa menyadarinya. Satu buku dapat membantuku menghindari kehilangan ramuan berharga yang tidak kuketahui. Liu Yu menganggap kedua buku ini sangat bagus. Dia menyimpannya dan berencana untuk membacanya lebih banyak saat dia senggang. Setelah membersihkan, Liu Yu tidak sabar untuk mengeluarkan tujuannya, bodi darah. Mengeluarkan bodi merah darah, Liu Yu tidak ragu, langsung menelannya. Di pintu masuk bodi darah, ia berubah menjadi merah, kekuatan putih, dan energi merah membara menyebar ke seluruh tubuh Liu Yu. Liu Yu dapat merasakan bahwa kekuatan fisiknya secara bertahap meningkat. Kekuatan putih lain datang ke meridian ketiga Liu Yu, membantu Liu Yu melewati meridian ketiga. Tidak lama kemudian meridian ketiga Liu Yu terbuka. Sekarang, di bawah penanaman kekuatan ini, Liu Yu seperti meminum pil tonik besar, dan meridian ini terhubung langsung. Samurai 3. Kekuatan ini belum berakhir,
tetapi masih meningkatkan kekuatan fisik Liu Yu dan membuka meridian. Ketika bodi darah pertama dicerna sepenuhnya, kultivasi Liu Yu telah mencapai puncaknya samurai tingkat 3. Kedua, samurai 4 meridian keempat dan kelima hampir tembus, dan kultivasinya telah mencapai puncak samurai tingkat keempat. Setelah menelan 4 pil berturut-turut, Liu Yu merasa tidak ada gunanya lagi menelan bodi darah. Saat ini, bodi darah tidak berbeda dengan meminum Baikaudan. Kali ini, Liu Yu membuat kemajuan besar dalam kultivasinya dengan menelan bodi darah, yang menaikkan 2 tingkat. Namun, energi yang dibutuhkan oleh tubuh masih jauh dari langkah kedua untuk mencapai tingkat kedua, karena energi yang dibutuhkan untuk kultivasi Jiushuan Senmo Jue terlalu besar. Setelah hampir 6 hari, Liu Yu tidak berniat tinggal di sini lagi. Dia siap untuk pergi dan kembali ke kediaman Gu Yuanzong. Berjalan di jalan, Anda dapat melihat bahwa Anda dapat kembali ke area ketiga dalam waktu paling lama 1 jam. Tiba-tiba, cahaya pedang pembunuh datang dari atas ke bawah, membawa kekuatan agung, dan membelah secara horizontal ke arah Liu Yu di tanah. Bagaimana? Mata Liu Yu tiba-tiba mengecil, dan jantungnya tiba-tiba meledak. Ketika dia terkejut, dia pasti panik. Ketika dia terkejut, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia mengeluarkan pedang panjangnya, yang merupakan teknik pedang awan yang mengejutkan. Tidak ada metode umum untuk mengumpulkan dan menyebarkan. Pedang agung dan pedang ki bertabrakan bersama, dan serangkaian ledakan pecah, yang tampaknya membuat seluruh langit sedikit bergejolak. Liu Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk menjauhkan diri dari para penyerang. Dia ingin tahu siapa yang menyerang dan membunuhnya di sini. Apakah dia tidak takut dengan fluktuasi pertempuran, yang menarik perhatian para murid dari kedua klan dan memicu perang besar? Namun, sebelum Liu Yu memikirkannya, cahaya pisau mengerikan lainnya datang. Fluktuasi energi yang melonjak membuat wajah Liu Yu tenggelam dan tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli. Melihat fluktuasi energi, orang ini seperti murid Sekte Baidu yang dibunuh olehnya sebelumnya. Namun, kekuatannya mengerikan. Tidak ada waktu untuk memikirkannya, jadi Liu Yu menggunakannya lagi. Namun kali ini, pedang itu langsung menebasnya, dan kekuatan yang mengerikan melonjak ke arah Liu Yu. Liu Yu berlari dengan tergesa-gesa. Cahaya keemasan dan hitam mengalir di sekujur tubuhnya dan menghalangi gelombang kejut yang kuat. Namun, Liu Yu juga melangkah mundur hampir 100 langkah. Dia melangkah keluar dari jejak kaki dengan kedalaman yang berbeda. Banyak pohon di hutan pegunungan tertabrak dan terbang. Seluruh hutan pegunungan menjadi berantakan. Sungguh kuat. Liu Yu berhenti dan menatap pemuda berpakaian hitam yang datang dari kejauhan, matanya penuh dengan keterkejutan. Jika dia tidak kuat dan bertenaga, gelombang kejut yang ditinggalkan oleh bilah pedang itu dapat membuat prajurit biasa tingkat 7 memuntahkan 3 liter darah. Pada saat ini, pemuda berpakaian hitam itu perlahan datang ke Liu Yu, mulutnya sedikit terangkat, dengan sedikit keterkejutan, tetapi lebih bangga untuk berkata, "Bagus, bagus, bahkan dalam kasus 4 samurai teratas, 2 gerakan berikutnya, kamu benar-benar layak untukku." Sekehendak hati, Liu Yu terkejut. Usia lawannya hampir sama dengan dirinya. 2 serangan tadi dengan kekuatan serangan yang begitu kuat hanyalah 2 serangan pihak lain sesuka hati. Itulah kekuatan pihak lain. Benar saja, tidak ada kekurangan kejeniusan di dunia ini. Dia seusia dengannya, tetapi dia jauh lebih kuat dariku. Liu Yu berpikir dalam hati. Meskipun dia bukan orang yang sombong dan arogan, tetapi dia dapat membuat prestasi seperti itu di usia ini, dia masih memiliki keyakinan di dalam hatinya. Dia juga tahu bahwa orang yang lebih berbakat darinya pasti tidak akan membunuh, atau bahkan banyak dari mereka, tetapi ketika mereka benar-benar bertemu, mereka masih membuatnya merasa tidak nyaman. Mungkin itu masih muda dan marah. Bagi orang seperti Fu Suedao, meskipun kekuatan mereka lebih kuat darinya dan jauh lebih kuat darinya, dia tidak dapat merasakan perasaan seperti ini, karena dalam hatinya, dia akan merasa bahwa wajar jika pihak lain lebih tua darinya dan kultivasinya lebih tinggi darinya. Ketika dia mencapai tahap itu, dia tidak takut. Pemuda berpakaian hitam itu perlahan menarik keluar pedang panjang di belakang punggungnya, dan sentuhannya berkelebat. Senjata di tangan lawan juga merupakan senjata ajaib. Dilihat dari kualitasnya, tampaknya itu lebih baik daripada senjata ajaib di tangannya. Karena kamu berani datang ke daerah yang diduduki oleh Sekte Baidu kami, kamu harus mengharapkan sesuatu. Ingat, orang yang membunuhmu adalah Yi Zongtian.
Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, rasa agung membunuh trotoar, sehingga suhu di sekitarnya tampaknya banyak berkurang. Di akhir pidatonya, pisau panjang Yi Zongtian melesatkan cahaya pedang yang tajam, seperti kilatan petir, terbang ke Liu Yu. Tanpa ragu, Liu Yu mengejutkan Yun dengan 13 pedangnya, satu demi satu untuk melepaskan kekuatannya. Kemudian dia mengayunkan bilah pedangnya dan menancapkannya ke pohon di sebelah kanan, yang membuat lubang besar di pohon yang mereka pegang bersama. Gerakan lawan sederhana dan rapi. Namun, setiap gerakan yang ingin Anda lawan sangat sulit. Setiap gerakan dan setiap bentuk gerakan lawan memiliki niat membunuh yang luar biasa, yang membuat konsepsi artistik pemahaman Liu Yu menjadi titik terendah. Yang terpenting adalah bahwa penggunaan keterampilan seni bela diri tingkat atas lawan jelas, dan kultivasi hingga kesempurnaan yang luar biasa tidak jauh dari pemahaman konsepsi artistik. Selain itu, niat membunuh dalam teknik pedangnya seharusnya tidak berbeda dari mereka yang awalnya memahami konsepsi artistik seni bela diri tingkat atas. Gerakan lawannya sangat ganas dan seni bela dirinya sangat kuat. Saat ini, Liu Yu tidak punya cara lain selain dipukul secara pasif. Dalam hal kekuatan serangan, lawannya lebih dari satu tingkat lebih baik darinya. Saat ini, satu-satunya yang bisa diandalkan Liu Yu adalah tubuh fisiknya. Meskipun tubuh fisiknya tidak mencapai langkah kedua dari level kedua, setelah menelan darah bodi, kekuatan tubuh fisik dan kemampuan bertarungnya benar-benar kuat. Setiap 10 gerakan atau lebih, Liu Yu akan diserang dan dipertahankan oleh lawan. Pedang yang kuat akan menusuk tubuh Liu Yu. Untungnya, tubuh Liu Yu kuat, yang hanya bisa digambarkan sebagai tidak normal. Meskipun Liu Yu kesakitan setiap kali pisau pihak lain memasuki tubuhnya, Liu Yu tidak bisa menahan rasa sakitnya. Namun, formula sihir 9 putaran membuat lukanya pulih dengan cepat. Bahkan pisau itu diserap oleh formula sihir 9 putaran dan berubah menjadi energi. Oleh karena itu, Liu Yu tampak seolah-olah dia telah dicabik-cabik oleh pisau. Betapapun menyedihkannya, dia akan sama menyedihkannya dengan dirinya. Namun, selain luka-luka kecil, dia tidak dalam kondisi yang serius. Awalnya, Yi Zongtian tidak memperdulikan hal-hal ini. Dalam benaknya, di hadapan kekuatan absolut, hal-hal ini tidak ada artinya. Namun, saat ini, Yi Zongtian berubah pikiran dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akui bahwa saya benar-benar meremehkanmu. Kamu layak mendapatkan perawatan serius dariku. Mendengar ini, Liu Yu merasa tertindas. Dia sudah lama tidak dipukuli secara pasif. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, tetapi dia baru saja mendapatkan perawatan yang dianggap serius oleh orang lain. Dia mengabaikan pikiran Liu Yu. Saat ini, Yi Zongtian tidak ingin menyembunyikan kekuatannya. Bahkan, kekuatannya melonjak lagi. Meskipun Liu Yu merasa tubuhnya sangat kuat, dia tetap merasa tidak nyaman. Kekuatan pedang hanya dapat mencapai maksimum ketika mencapai maksimum. Teknik pedang Yi Zongtian semakin kuat, dan ki pedang benar-benar menembus tubuh Liu Yu, bahkan organ dalam. Meskipun organ dalam Liu Yu juga ditempa dengan sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga, bahkan langkah kedua dari lapisan kedua belum berhasil, dan kekuatan pertahanan organ dalam selalu satu tingkat lebih rendah. Akhirnya, Liu Yu terhempas, aliran darah, kerusakan tubuh. Haha, sudah waktunya bagiku untuk pergi ke keluarga Wu untuk menerima baptisan kolam Wandu setelah menyelesaikanmu. Tertawa, pisau panjang Yi Zongtian mendekat lagi. Hati Liu Yu penuh dengan keengganan, tetapi lebih dari itu, ia tidak berdaya. Di hadapan kekuatan absolut pihak lain, tubuhnya yang sombong juga tampak terlalu pucat dan tidak berdaya. Melihat serangan itu mendekat, Liu Yu semakin tidak mau, tetapi dalam hatinya, ada suara yang seolah memberitahu Liu Yu, menyerahlah, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, itu tidak ada gunanya. Tidak, aku tidak ingin mati. Aku harus menunggu balas dendam. Aku tidak bisa mati. Saat berikutnya, Liu Yu tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak diam. Pisau panjang Yi Zongtian perlahan-lahan memotong di matanya sendiri. Mengapa kecepatan Yi Zongtian begitu lambat? Apakah dia sengaja melepaskan air, dan dia tidak ingin bunuh diri? Sebuah ide konyol muncul di benak Liu Yu. Meskipun dia berpikir begitu, Liu Yu tidak berani ragu. Pedang di tangannya bertemu dengannya. Bang! Di mata Liu Yu yang menatap, Yi Zongtian langsung terkena pedang Liu Yu, dan darahnya terlempar ke udara, yang tampaknya memiliki perasaan estetika yang berbeda. Perasaan pedang tadi sungguh luar biasa.
Aku merasa seolah-olah aku benar-benar terhubung dengan pedang itu. Aku tidak saling mengenal. Pedang itu adalah aku, dan aku adalah pedang itu. Liu Yu menikmati perasaan ini dengan saksama dan melupakan dirinya sendiri sepenuhnya. Sampai, benih pedang. Bagaimana mungkin itu adalah benih pedang? Wajah Yi Zongtian tidak percaya, diikuti oleh kecemburuan dan kebencian. Sejak saat itu, ia selalu dianggap sebagai harapan terbesar bagi para jenius. Karena alasan ini, untuk memperkuat kultivasinya, sekte memberinya kesempatan untuk memasuki kolam 10.000 racun. Bahkan jika sesepuh menginginkan kesempatan ini, itu akan sangat sulit. Tetapi sekarang, di depannya, bocah lelaki di depannya ini telah melampauinya dalam hal bakat, yang membuatnya hampir gila karena cemburu. Saat ini, di dalam hatinya, hanya ada satu ide, yaitu saling membunuh, maka tidak ada yang tahu bahwa seseorang telah melampaui dirinya dalam hal bakat. Benih pedang, Liu Yu terputus, mendengar suara kaget Yi Zongtian dan bergumam pada dirinya sendiri. Mendengarkan perkataan Yi Zongtian, Liu Yu tiba-tiba mengerti apa yang baru saja dirasakannya. Benih pedang dapat dikatakan sebagai dasar dari makna pedang. Ia seperti benih pohon. Jika Anda menyiramnya dengan sabar, ia dapat berakar dan bertunas, dan menjadi makna pedang yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa selama Anda memberi diri Anda waktu, Anda akan dapat memahami keberadaan makna pedang. Namun, Liu Yu cukup terkejut karena dia bisa memahami arti pedang. Alasan mengapa seni bela diri tingkat prefektur begitu berharga adalah karena seni bela diri tingkat prefektur dapat membantu orang memahami tekad tersembunyi dari seni bela diri. Selain itu, bahkan jika Anda tidak memahami tekad, selama Anda dapat memainkan sebagian kekuatan seni bela diri tingkat prefektur, itu dapat dibandingkan dengan memainkan sebagian kekuatan tekad. Inilah kekuatan dan harta karun seni bela diri tingkat prefektur. Seperti kata pepatah, pedang memiliki arti pedang, dan arti tinju. Setelah memahami, Anda dapat membuat seperangkat keterampilan seni bela diri biasa memainkan kekuatan yang hebat. Dapat dikatakan bahwa tekad adalah versi yang ditingkatkan dari konsepsi artistik. Memahami konsepsi artistik begitu kuat sehingga tekad secara alami tidak perlu banyak dikatakan. Yi Zongtian terbelah dan menderita banyak luka. Bagaimanapun, dia tidak memiliki tubuh yang kuat seperti Liu Yu. Dia dengan cepat menelan beberapa pil untuk menyembuhkan lukanya. Kemudian dia mendengus marah dan meraung, 10.000 racun Dharma. Hati Liu Yu terkejut. Segala macam Dharma dikatakan sebagai metode rahasia. Tampaknya dia memahami benih pedang dan membuat pihak lain merasa terancam. Dia tidak sabar untuk segera bunuh diri. Saat ini, napas Yi Zongtian sangat kuat, yang bahkan lebih kuat dari Fu Suedao. Liu Yu sekali lagi merasa bahwa seluruh tubuhnya tampaknya ditekan. Dia merasa sangat tertekan. Namun, ketika benih ide pedang mengalir ke seluruh tubuh, perasaan ini hilang. Tampaknya ide pedang Liu Yu telah terputus sepenuhnya. Merasakan situasi ini, Liu Yu sangat senang. Tanpa diduga, benih Jianyi memiliki kelebihan seperti itu. Pergilah ke neraka. Yi Zongtian, yang memulai metode rahasia, lebih percaya diri. Dia menebas pedang panjang di tangannya lagi. Kecepatan pedang itu secepat kilat. Namun, menurut pendapat Liu Yu, itu bukan ancaman baginya sekarang. Liu Yu menghindar dan dengan mudah menghindari serangan pihak lain. Teknik pedang Jingyun digunakan lagi. Itu dicampur dengan teknik pedang, yang segera meningkatkan kekuatan teknik pedang. Dengan hanya 2 pedang, Yi Zongtian terhempas lagi. Dia tidak memiliki kekuatan bertarung. Kekuatan pedang terlalu kuat, dan Yi Zongtian bahkan belum memahami konsepsi artistik dari teknik pedang kelas atas. Dibandingkan dengan Liu Yu, itu 2 tingkat lebih buruk. Jika tidak tunduk pada kultivasi, saya khawatir Yi Zongtian bukanlah musuh Liu Yu.